Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Marlis Yusrinta Avengo, mahasiswi dari Stikes Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan, dengan NIM 1420120037R, KPN 20B. Di video kali ini, saya akan membahas presentasi dalam mata kuliah Transkultural Keperawatan dengan materi yang diberikan Globalisasi dan Perspektif Transkultural Diversity dalam Masyarakat. Silakan menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang globalisasi dan perspektif transkultural. Di poin pertama, keperawatan transkultural dan globalisasi dalam layanan kesehatan. Globalisasi menyebabkan masyarakat hidup dalam suasana multikultural yang disebabkan karena migrasi antar daerah dan juga negara menjadi lebih mudah. Keperawatan transkultural menjadi komponen utama dalam kesehatan dan menjadi konstituen penting dari perawatan yang mengharapkan para perawat kompeten secara budaya dalam praktik sehari-hari. Pada era globalisasi, kemajuan teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan juga informasi telah semakin menghubungkan dunia dalam berbagai aspek kehidupan dan dengan sangat cepat dan kuat masuk ke seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dengan berbagai kemajuan tersebut, mobilitas penduduk di dunia semakin meningkat dan juga informasi tentang berbagai hal di dunia dengan cepat mengglobal. Perubahan tersebut membawa dampak terjadinya perubahan budaya pada penduduk dunia. Penduduk dari kelompok sosial kultural yang berbeda akan mempunyai perbedaan budaya, kepercayaan, tata nilai, dan juga gaya hidup. Nah, perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan profesional harus dapat mengetahui, memahami, dan juga bertindak dengan perspektif global bagaimana merawat pasien dengan berbagai macam budaya yang berbeda dari berbagai tempat di dunia saat ini. Jika faktor tersebut tidak dipahami dan dihargai oleh pemberi pelayanan kesehatan, maka pelayanan keperawatan menjadi jelas bahwa perbedaan budaya yang harus dipertimbangkan, dipahami dan dihargai, dan pelayanan keperawatan yang diberikan harus sesuai dengan budaya yang dimiliki. Nah, menurut Lanier 2002 beranggapan bahwa sangat penting memperhatikan keragaman budaya, kepercayaan, nilai-nilai, dan juga gaya hidup dalam penerapan asuhan keperawatan kepada pasien. Dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus mengetahui situasi tertentu dari makna budaya dan sosial yang dimiliki pasien, yang menghindari memaksakan sistem nilai yang dianut dan diyakini perawat ketika mempunyai pandangan yang berbeda dengan pasien. Nah, asuhan keperawatan perlu disesuaikan dengan nilai-nilai kepercayaan, cara hidup, dan juga budaya. Asuhan keperawatan yang komprehensif secara budaya mengacu pada tindakan dan keputusan kognitif yang diatur agar sesuai dengan gaya hidup, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya seseorang. Keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi untuk memperoleh asuhan kesehatan yang berarti menguntungkan dan juga memuaskan. Berikut tindakan dan keputusan yang diambil terdiri dari yang pertama, mempertahankan asuhan budaya atau culture care profession atau mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang dapat membantu pasien meningkatkan dan mempertahankan status kesehatannya. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Yang kedua, akomodasi dan negosiasi asuhan budaya atau culture care accommodation, mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang akan membantu seseorang dengan budaya tertentu beradaptasi untuk dapat memperoleh hasil akhir kesehatan yang menguntungkan dan memuaskan. Yang ketiga, restrukturisasi dan pemulaan kembali asuhan keperawatan atau culture care repattern,
mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang dapat membantu pasien mengatur kembali, mengubah atau memodifikasi gaya hidup mereka ke arah pola asuhan kesehatan yang baru, berbeda dan lebih menguntungkan. Selain itu, percaya dan nilai budaya pasien tetap dihormati dan dapat diperoleh gaya hidup yang lebih baik atau sehat. Yang keempat, konsep dan prinsip dalam teori keperawatan transkultural. Keperawatan transkultural adalah area keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan, dan tindakan menurut Leninger 2002. Pembahasan kedua tentang konsep dalam keperawatan transkultural. Yang pertama, budaya adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari dan dibagi serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak, dalam mengambil keputusan. Nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau sesuatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan. Yang kedua, perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk yang optimal mengacu pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan budaya yang menghargai nilai individu, kepercayaan, dan tindakan termasuk kepekaan terhadap lingkungan dari individu yang datang dan individu yang mungkin akan kembali lagi. Yang ketiga, diversity dalam masyarakat. Keragaman suku, agama, budaya, bahasa di Indonesia menjadi sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Karena keragaman ini dapat dijadikan sebagai sesuatu yang positif dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang. Yang pertama, pengaruh positif pada bidang politik dapat menimbulkan integrasi nasional yang berdirikan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bidang ekonomi dapat menjadi aset nasional yang mendatangkan devisa negara yang besar dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, bidang sosial dapat menjadi saran untuk memajukan pergaulan antar kelompok sosialis dan juga suku bangsa melalui pertukaran pelajar. Yang berikut, bidang pariwisata menimbulkan daya tarik yang unik bagi wisatawan mancanegara. Yang berikut, bidang budaya dapat memperkaya khasana budaya bangsa. Yang berikut lagi, bidang inovasi dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi masing-masing daerah atau suku bangsa untuk lebih memajukan daerahnya. Pengaruh yang kedua, pengaruh negatif. Yang pertama, konflik bersifat ideologis. Tipe konflik sosial yang berlatar belakang pembagian sistem nilai yang dianut dan dijadikan ideologi dari berbagai kesatuan sosial. Yang kedua, konflik bersifat politis, yaitu tipe konflik sosial yang berlatar belakang pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya dalam masyarakat. Menurut Konjaningrat, di dunia hanya 12 negara yang memiliki etnis homogeni atau monoetnis, yakni Austria, Islandia, Norwegia, Belanda, Maroko, Switzerland, Portugal, Jerman, Denmark, Botswana, Somalia, dan juga Jepang. Yang pertama, berdasarkan negara, multietnik lebih cenderung mengalami konflik yang tidak ada habisnya seperti India, bekas Yugoslavia, bekas Belgia, Nigeria, Malaysia, dan lain-lain. Yang kedua, Indonesia sebagai negara majemuk tidak lepas dari konflik yang cenderung berhubungan dengan suku, agama, ras, adat istiadat seperti yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948 dan Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia G30 SPKI 1965. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam Indonesia
di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Yang berikut pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka. Yang keempat, konflik Sambas, konflik Sampit di suku Dayak melawan transmigran suku Madura di Kalimantan, konflik Ambon yaitu konflik agama, konflik Kupang, konflik Poso, dan lain-lain. Yang berikut alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, integritas sosial dalam masyarakat multikultural. Poin pertama, pengertian integritas sosial menurut Abdul Syabu. Integritas sosial adalah menghubungkan individu dengan individu yang lain sehingga terbentuk menjadi masyarakat menurut Vestlager, yaitu integrasi sosial terjadi apabila keseluruhan anggota dalam suatu kelompok berkemauan untuk tetap dalam kelompoknya seolah-olah satu sama lain saling terkait. Yang kedua, teori integritas sosial. Teori konflik menurut Karl Marx, yaitu setiap masyarakat selalu berada dalam ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, agar menjadi integritas maka perlu dilakukan tekanan oleh pihak satu kepada pihak yang lainnya. Teori fungsional menurut Kingley, Davis, dan Wilbert, yakni setiap masyarakat selalu stabil dan relatif terintegrasi. Oleh karena itu, agar tetap terintegrasi maka diperlukan adanya konsensus antar anggota-anggotanya. Yang berikut, tipe dan bentuk integritas sosial. Yang pertama, integritas fungsional. Proses penyesuaian antara anggota-anggota dalam suatu kelompok atau antara kelompok yang satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat atas dasar fungsi aktivitas individu atau kelompok yang saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, integritas normatif, yaitu proses penyesuaian antara anggota-anggota dalam satu kelompok atau antara kelompok yang satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat atas dasar norma-norma tertentu. Yang kedua, bentuk integrasi dalam kehidupan masyarakat multikultural, yaitu yang pertama, integrasi internal, eksternal, vertikal, dan horizontal. Menurut Sarjono, Sukanto menyebutkan integrasi internal yakni proses integrasi dengan cara menyatukan anggota-anggota dalam satu kelompok. Yang kedua, integrasi eksternal yaitu proses integrasi dengan cara menyatukan berbagai macam kelompok ke dalam suatu kelompok yang lebih besar atau suatu masyarakat, misalnya organisasi kecil ke yang besar. Yang ketiga, organisasi vertikal yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan. Yang keempat, integrasi horizontal yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok yang memiliki persamaan, misalnya kelompok pelajar dan kelompok seni. Berikut, integrasi instrumental dan ideologis. Integrasi ini yaitu integrasi yang tampak secara visual dari adanya ikatan sosial di antara individu di dalam masyarakat. Integrasi instrumental memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya norma atau kepentingan tertentu sebagai pengikat, adanya keseragaman aktivitas keseharian, adanya keseragaman pakaian, ada tujuan tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan kelompok. Yang kedua, integritas ideologis yaitu integritas yang terbentuk karena adanya ikatan spiritual yang kuat dan mendasar melalui proses alamiah tanpa adanya suatu ikatan tertentu, memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya persamaan persepsi, adanya persamaan orientasi kerja di antara anggota-anggotanya, adanya tujuan yang sama. Berikut integrasi aspek fisik, psikis, hubungan sosial, dan proses. Yang pertama, aspek fisik. Dilihat dari aspek fisik atau wadahnya, integritas sosial bisa berbentuk organisasi atau pangubuyuan. Yang kedua, aspek psikis. Ditandai dengan adanya kesadaran diri dan setiap orang yang menyatukan diri dalam suatu wadah tertentu sehingga mereka menjadi
bagian yang utuh, merasa memiliki dan mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, aspek hubungan sosial. Integritas sosial bukan hanya ditandai dari intensitas khusus dalam berkomunikasi, tetapi intensitas dan bekerja sama dan bergotong royong untuk memecahkan masalah-masalah guna memenuhi kebutuhan bersama. Yang keempat, aspek proses. Integritas sosial tidak dapat terjadi seketika, tetapi melalui proses panjang dan rumit karena membutuhkan waktu dan prosedur tertentu. Kita masuk dalam tahap-tahap integrasi sosial. Yang pertama, tahap akomodasi, yaitu cara penyelesaian untuk mengatasi konflik. Tujuan akomodasi yaitu mengurangi pertentangan yang terjadi antar individu atau kelompok, memecahkan meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, seperti penundaan kenaikan bahan bakar minyak. Berikut mencari kemungkinan kerjasama antara individu dan kelompok yang bertikai. Yang berikut lagi mengusahakan peleburan antar kelompok yang berpisah. Yang kedua, tahap kerjasama, yaitu usaha dari dua orang atau lebih atau kelompok dengan kelompok lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan bekerja sama disebabkan oleh adanya kepentingan, minat, dan perhatian sama, adanya kewajiban situasional atau mempunyai hak dan kewajiban yang sama di antara anggota, adanya motif-motif untuk menolong orang lain, keinginan untuk mencapai nilai dan hasil yang lebih besar, adanya musuh bersama. Yang ketiga, dilihat dari sifatnya kerjasama dibedakan menjadi kerjasama primer, yaitu kerjasama pokok seperti koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Kerjasama sekunder, yaitu kerjasama luar pokok seperti koperasi untuk kepentingan keuntungan. Dilihat jenisnya kerjasama dibedakan menjadi kerukunan tawar-menawar, yaitu saling memberikan usul terhadap organisasi tersebut. Yang berikut, kooptasi, yaitu kerjasama dalam bentuk mau menerima pendapat dan ide orang atau kelompok lain. Yang berikut, koalisi, yaitu kerjasama. Yang berikut, patungan, yaitu cenderung ke modal. Faktor yang mempengaruhi integritas antara kelompok sosial, yaitu homogenitas kelompok, yaitu semakin kecil tingkat kemajemukan masyarakat, semakin mudah tercapainya integritas. Yang kedua, besar kecilnya kelompok, yakni semakin kecil satu kelompok akan semakin mudah untuk mencapai integritas. Perpindahan fisik baik yang datang maupun yang keluar dari suatu kelompok akan mempengaruhi terjadinya integritas. Yang keempat, aktivitas dan efisiensi komunikasi. Adanya komunikasi yang efektif dan efisien dalam masyarakat akan memudahkan terjadinya integritas. Faktor pendorong integritas antar kelompok sosial, yaitu faktor internal, yaitu faktor pendorong yang berasal dari dalam kelompok. Faktornya kesadaran diri sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup bersama, tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat, jiwa dan semangat gotong royong. Faktor eksternal, yaitu faktor pendorong yang berasal dari luar kelompok. Faktornya yaitu tuntutan perkembangan zaman, persamaan budaya, terbukanya kesempatan, persamaan visi misi dan tujuan, sikap menghargai atau toleransi terhadap kelompok lain, adanya konsensus nilai-nilai antar kelompok sosial, adanya tantangan dari luar. Faktor pendukung integritas antar kelompok sosial untuk bangsa Indonesia. Faktor pendukungnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia, semangat persatuan dan kesatuan, ideologi Pancasila, jiwa dan semangat gotong royong, toleransi beragama, solidaritas, senasib akibat penjajahan. Keberhasilan integritas antar kelompok sosial. Setiap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Telah dicapai konsensus atau perjanjian bersama mengenai nilai norma dasar. Nilai atau norma tersebut telah hidup dan berkembang dalam waktu yang lama dan konsisten. Nilai atau norma tersebut diamalkan dan dijadikan pedoman. Individu atau kelompok saling menyesuaikan diri satu sama lain, selalu menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan kelompok di atas kepentingan pribadi. Berbagai alternatif pemecahan masalah dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, pendapat Admiral Weiner, yaitu integritas bangsa.
Pengembangan potensi nasional melalui penghapus sifat-sifat kultural utama dan suku-suku bangsa yang berbeda menjadi semacam penciptaan kebudayaan nasional. Biasanya, kebudayaan dari kelompok budaya yang dominan melalui proses asimilasi. Yang kedua, pengembangan potensi lokal melalui penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapus kebudayaan kecil, yaitu disebut kebijakan Bhinneka Tunggal Ika yang secara politis ditandai dengan penjumlahan etnis. Integrasi wilayah lebih dahulu dilaksanakan adalah pembangunan negara, dan baru kemudian melaksanakan pembangunan bangsa, yaitu pemerintah pusat mampu melaksanakan kontrol terhadap penguasa daerah yang lebih rendah, penciptaan undang-undang yang seragam, pengembangan transportasi dan komunikasi. Integrasi nilai berarti harus ada pengakuan akan adanya prosedur yang dapat diterima oleh semua pihak guna untuk memecahkan konflik yang ada di dua strategi tersebut, antara lain strategi yang menekankan pentingnya konsensus yang memusatkan perhatian pada usaha penciptaan keseragaman semaksimal mungkin. Yang kedua, strategi yang menekankan interaksi antara kepentingan kelompok dengan kepentingan pribadi. Pengembangan kritis sikap toleransi dan empati sosial dalam kehidupan masyarakat multikultural, yaitu yang pertama, sikap kritis yaitu perbuatan yang didasarkan pada pendirian pendapat atau keyakinan, bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan atau tajam dalam penganalisaan. Yang kedua, sikap toleransi yakni sikap menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan orang lain yang berbeda dengan diri sendiri. Yang ketiga, sikap empati yaitu keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dengan pihak lain atau kelompok lain. Ya, demikian hasil presentasi saya tentang materi globalisasi ini. Saya harap dimaklumi dan dimaafkan bila ada kesalahan dalam kata saya dan tidak sempurna dalam mempresentasikan materi ini. Terima kasih.